warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, dalam acara podcast kali ini kita akan disapa hangat oleh saya dan Ustazah Nia. Kita akan membahas dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sabar dan syukur. Dua sifat ini adalah kunci utama dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup. Sebelum membahas lebih lanjut, gimana nih kabarnya Ustazah Nia? Alhamdulillah baik. Asyifa sendiri bagaimana kabarnya? Masih semangat kan ya puasanya? Pasti dong Ustazah, kan bulan Ramadan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu dan bulan yang penuh berkah. Jadi harus semangat dong menjalaninya. Betul sekali. Berkaitan dengan tema kita kali ini, boleh sharing Ustazah ke teman-teman podcast semua mengenai dua sifat ini. Menurut Ustazah, apa sih sabar dan syukur itu? Sabar menurut Ustazah adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi berbagai ujian hidup tanpa berkeluh kesah. Itu bukan berarti pasrah begitu saja, tetapi sabar juga melibatkan usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita diuji dengan musibah atau kesulitan, sabar berarti kita berusaha untuk tetap tegar, tidak berputus asa, dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, indah sekali ya Ustazah. Kalau kita bicara tentang syukur, bagaimana kita bisa memaknai syukur dalam kehidupan sehari-hari Ustazah? Bukankah seringkali kita hanya mengucapkan Alhamdulillah tapi belum benar-benar merasakannya? Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Namun bukan sekedar ucapan, tapi bagaimana kita mempergunakan nikmat tersebut di jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Islam. Allah sendiri berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi, syukur itu membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tidak terus-menerus menginginkan yang lebih. Dengan syukur, kita akan lebih dekat dengan Allah, lebih tepatnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merasakan nikmatnya syukur ya Ustazah. Amin, Allahumma amin. Mungkin Ustazah punya contoh kehidupan nyata di mana kedua sifat ini saling melengkapi. Boleh sharing Ustazah ke teman-teman podcast hari ini? Boleh, contoh yang sederhana misalnya ketika seseorang sedang menghadapi masalah finansial, dengan sabar dia akan tetap berusaha mencari solusi tanpa berputus asa. Namun pada saat yang sama juga dia bisa bersyukur dengan apa yang masih ada. Mungkin keluarganya yang sehat, hati yang tenang, memiliki anak yang soleh-soleha, atau kebahagiaan kecil dalam hidup yang tetap ada, meskipun dia sedang diuji. Sabar membuat kita tetap kuat, sedangkan syukur mengingatkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Masya Allah, ternyata luas sekali ya Ustazah kalau kita membahas syukur dan sabar ini. Menurut Ustazah, apa saja manfaat yang paling terasa dari kedua sifat ini? Manfaat sabar yang paling utama adalah ketenangan hati. Orang yang sabar tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif, seperti marah atau putus asa. Sabar juga mendekatkan kita kepada Allah, dan setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar akan mendatangkan pahala. Sedangkan syukur, selain mendatangkan nikmat lebih banyak, juga membuat kita merasa cukup. Dengan syukur, kita terhindar dari iri hati dan lebih bahagia. Karena dengan bersyukur, kita bisa belajar untuk menerima qada dan qadar Allah dengan hati yang lebih lapang. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya manfaat sabar dan syukur ini Ustazah. Ternyata ketika kita sedang ada musibah, kesabaran kita bisa teruji. Begitu juga dengan syukur, seringkali kita lupa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Menurut Ustazah, apa tantangan utama dalam kedua hal ini? Tantangan terbesar dalam sabar adalah saat kita merasa sangat lelah dengan ujian yang datang. Namun, kita harus selalu ingat bahwa sabar adalah pilihan kita untuk tetap beriman. Adapun syukur,
seringkali kita terjebak dalam kemewahan dunia, sehingga kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang sederhana. Padahal setiap detik hidup kita adalah nikmat yang harus disyukuri. Masya Allah, benar sekali Ustazah. Wah, sangat seru Ustazah bincang-bincang podcast kita hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan segala aktivitas, khususnya melakukan amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan penuh kesabaran dan penuh rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah kita sharing tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman podcast semua ya. Amin, pastinya dong Ustazah. Sahabat podcast, sebagai penutup saya mengajak teman-teman semua mari kita selalu berusaha untuk menerapkan sabar dan syukur dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan sabar, kita belajar untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Sementara dengan syukur, kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bisa mengamalkan dua sifat ini. Dengan begitu, insya Allah hidup kita akan semakin penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat podcast yang telah mendengarkan. Dan jika ada salah khilaf dari kami selama podcast ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguhnya kekurangan itu ada datang dari kami dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.